Itu di atas. Saya tadi pas duduk di samping Pak Wali. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Kenapa kita berdiri? Karena menghormati, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok Pak Wali berdiri, saya tengok, saya pun berdiri. Lama-lama mata saya naik ke atas. Tengok, perempuan semua. Rupanya mereka sudah siap kameranya, menunggu kapan mata Ustaz ini ke atas. Begitu ke atas, langsunglah cahaya. Malam ini saya berjumpa dengan manusia-manusia yang luar biasa. Sudah 44 tahun saya hidup, sudah ceramah dari ujung Aceh, Sabang sampai Papua. Baru disinilah ada orang yang bisa memagar dunia ini. Bukan cuma lapangan sepak bola yang dia pasang pagar, bukan cuma rumah yang dipagarnya, alam ini pun dipagarnya juga. Pagar alam namanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama terlambat saudara. Ulang sekali lagi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Pagar dunia ini ada 5. Inilah yang mau saya jelaskan insyaallah. Selesai yang 5 ini kita pulang. Kenapa saya jelaskan begini? Supaya yang berdesak-desakan, yang kakinya terjepit, yang kepanasan tak bisa keluar, dia bertanya dalam hati, kapanlah Ustaz ini selesai bercakap? Insya Allah selesai saya jelaskan 5 pagar ini, selesailah insya Allah. Amin. Ini baliho ini cantik. Ini warnanya sesuai warna partai itu apa? Tidak ada gambar pemimpin di balik. Yang ada gambar satu Abdul Somad saja. Kadang di beberapa tempat saya ceramah penuh gambar orang di balik. Bupati, wakil bupati, kepala dinas, kepala kantor, Satpol PP pun ada di ujung. Pagar alam dia tidak perlu menampakkan dirinya, tapi dia tunjukkan dengan amal dan perbuatannya. Hadir bersama kita malam ini di beberapa daerah. Kepada yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak anggota dewan atau yang mewakili, padahal dia wakil rakyat, dikirimnya belum wakilnya lagi. Kepada Bapak Gubernur atau yang mewakili, tapi yang hadir malam ini, yang hadirnya jangan wakil pula, asli kan? Jangan bangga kalau sering ke rumah kita dokter spesialis. Ustadz Somad, Ustadz selalu kemana? Saya puskesmas. Puskesmas dokter umum. Rumah saya hebat. Ada dokter spesialis jantung, ada dokter spesialis tulang, ada dokter spesialis darah. Itu berarti di rumah itu kena penyakit komplikasi. Tapi kita tidak dengan demikian. Mereka diturunkan Allah kemari, mereka datang ke negeri ini. Pastilah setelah mereka mendapatkan bisyarah, mendapatkan ilham, akhirnya nenek moyang kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebelum Islam datang, dia yang paling hebat. Sebelum Islam datang, dia yang punya kerajaan. Sebelum Islam datang, dia yang berkuasa. Setelah Islam datang, dia juga
dipilih tempatnya para habaib dan para ulama. Di mana itu? Inilah dia Sumatera Selatan. Ini Ustaz Somad mentang-mentang ceramah di Sumatera Selatan ngomongnya gitu terus. Sekarang saya tanya, di manalah kerajaan Melayu yang paling tua di dunia ini? Sriwijaya. Setelah dari Sriwijaya barulah pindah ke kerajaan Melayu namanya Tumasik. Apa namanya? Tumasik. Kalau saya tanya orang anak kecil, kita tanya, tahu kok kerajaan Melayu Tumasik di mana? Entah. Tumasik itu sekarang menjadi Singapura. Singapura itulah Tumasik, bukan Yang paling tua Sriwijaya. Setelah selesai Sriwijaya barulah Tumasik. Hancur Tumasik karena berperang. Setelah itu raja dari Tumasik pergi. Setelah dia pergi mendapatkan satu tanah yang cocok, tanah itu, itulah kerajaan tertua nomor 3, namanya Malaka. Malaka itu di Malaysia. Hancur Malaka, diserang oleh Portugal. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Di Eropa, Portugis, diserang mereka Malaka, hancur Malaka. Barulah pecah kerajaan-kerajaan Melayu kecil. Itulah sekarang kerajaan Johor, kerajaan Selangor, kerajaan-kerajaan yang ada di Semenanjung. Lalu kemudian yang ada di Riau, kerajaan Siak Sri Indrapura, kerajaan Indragiri. Itu adalah belakangan. Yang tua, apa maksudnya? Sebelum Islam datang, dia punya kerajaan. Sebelum Islam datang, dia punya kekuasaan. Setelah Islam datang, dia pun juga punya ulama, punya habaib. Maka kita jaga supaya negeri ini tetap banyak para alim ulamanya. Jangan cuma amin, anak-anak masukkan ke pesantren. Anak kau sekolah di mana? SMP negeri. Balik jam 12. Habis tuh main game online. Anak kau di mana? SMP plus. Pakai celana pendek, pakai rok pendek, rambutnya tak bertutup. Anak kau di mana? SMP. Ada yang salah dengan SMP? Tak salah. Silakan ijazahnya SMP. Tapi dia tetap pondok pesantren. Satu-satunya benteng pertahanan. Kepala anak kita dirusak dengan narkoba, sabu-sabu, macam-macam namanya. Saya sebetulnya hafal namanya nih. Cuma nanti kalau saya sebutkan curiga pula anak muda nih. Jangan-jangan Ustaz ini makai juga gitu dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Somad dulu dimasukkan ke pesantren. Iya, bukan karena tak diterima di SMP negeri, bukan. Karena memang saya dimasukkan orang tua saya ke pesantren. Motivasi yang pertama adalah ibu. Ibu luar biasa. Jadi kalau mau anak-anak kita ini selamat, ibu masukkan anak-anak ini ke pesantren. Sekarang orang tidak bisa belajar, tidak bisa tatap muka, semuanya online. Kecuali pondok pesantren. Pondok pesantren semuanya tatap muka offline. Saya baru pulang dari Sukabumi, santri pesantren 1000 sekian tetap bisa tatap muka. Saya tanya, kok bisa tatap muka? Apa nggak ada COVID di sini? COVID tidak bisa masuk. Kenapa? Karena syarat masuk pesantren mesti bisa bahasa Arab dan COVID tidak bisa bahasa Arab. Allahu Akbar. Kenapalah jamaah ini bisa datang melimpah ruah ramai? Jawabannya satu, karena mereka adalah hasil didikan para ulama. Abdul Somad, kau jangan kegeeran dulu. Jangan kau sangka ini adalah jamaahmu. Kau baru pertama kali datang kemari. Pertama kali kan? Baru pertama kali Abdul Somad datang ke Pagar Alam. Kenapa mereka semua datang? Karena mereka tiap hari mendengarkan ceramah guru-guru mereka. Andai guru-guru, ustadz-ustadz, habib-habib di Pagar Alam mengatakan, Abdul Somad mau datang, jangan hadiri ceramah dia, karena dia itu adalah UAS, ustadz ahli subhat. Jangan datangi Abdul Somad,
Abdul Somad itu ceramahnya tak betul, Abdul Somad itu provokator, ceramahnya menjerit-jerit, ceramahnya mengamuk-ngamuk, nanti kalian menjadi orang radikal. Begitu datang kemari, tinggal pembawa acaranya lagi, penanda tanganan. Setelah itu balik selesai. Jamaahnya mana? Jamaah tak mau datang. Mereka semuanya hatinya terbuka. Nanti Abdul Somad akan datang. Kalian dengar ceramahnya, Abdul Somad akan datang. Ini semua adalah karena jasa para ulama. Hari ini kita menyembah. Siapa kita sembah? Allah. Hari ini kita berada di dalam masjid. Siapa yang membangun masjid? Orang kaya. Kenapa dia bangun masjid? Karena ulama. Kenapa ayah kita bersyahadat? Karena ulama. Mereka sampai ke negeri ini membawakan la ilaha illallah Muhammadun. Cari anakmu yang paling cerdas, yang otaknya paling tajam, yang matanya paling hebat, yang telinganya paling tajam udah tadi. Jangan mentang-mentang baru dapat pisau bawaannya mau tajam aja. Jangan anakmu yang tak diterima di SMP negeri, yang tak diterima di sekolah lain, barulah kau masukkan ke pesantren. Anakmu mana? Sana. Anakmu mana? Sana. Ini di mana? Pesantren. Kau pikir pesantren itu tempat pembuangan sampah? Anakmu yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling smart, yang paling berenergi, yang paling semangat, itulah masukkan ke pesantren. Insya Allah dia akan keluar menjadi raja wali yang terbang sejauh mata memandang. Ini keluar dari pesantren macam itik tak bisa terbang. Kenapa tak bisa terbang? Karena waktu masuknya itik, ya keluar itik. Jangan pernah bermimpi memasukkan itik keluar menjadi elang. Kecuali itiknya selalu makan daging. Minum khamar, mabuk, sakau, ganja, pacaran, LGBT, segala yang merusak ini, yang menjadi pagarnya adalah pondok pesantren, karena di sana mereka belajar dengan para alim ulama dan habaib. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, insya Allah. Yang sudah aku kasih tahu tak juga mau memasukkan anaknya, inna takbirlah 4 kali sholat jenazah. Anakmu masih hidup, nyawanya masih ada, tapi ruhnya sudah mati. Kenapa? Karena sabu-sabu, karena narkoba, otaknya sudah dirusak. Liberal, sekuler, komunis, ateis, pluralisme. Tidak penting agamamu apa, tidak penting kau sholat, tak penting akidah. Yang penting baik, guys. Dalam Islam tidak cukup sekedar baik, karena kalau sekedar baik, maka Abu Bakar Siddiq adalah laki-laki paling baik. Tapi kebaikannya mesti disempurnakan dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ulama-ulama inilah yang akan terus dididik, mendidik, dididik dia menjadi ulama, dan dia mendidik kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa itu ulama? Ulama adalah pewaris para nabi. Apa sifatnya? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ciri-cirinya takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita dididik oleh para ulama, jadi polisi dia akan menjadi polisi yang takut kepada Allah. Amin. Jadi tentara dia akan menjadi tentara yang takut hanya kepada Allah. Amin. Jadi pilot dia akan menjadi pilot. Apa pilot nih Pak Ustadz? Pilot itu supir, cuman di atas. Kalau di bawah supir truk, kalau di atas namanya pilot. Makanya kalau ada supir di bawah asik main klakson aja, ten, buka kaca bilang, kau jadi pilot aja biar tak ada macet di atas. Benteng yang kedua alam semesta ini adalah ulama. Setelah nabi-nabi meninggal, tidak ada lagi nabi setelah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi
Wasallam. Janganlah tiada yang mengaku nabi. Kau nabi yang keberapa? Nabi yang ke-26. Tapi katanya nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Kamu belum tahu edisi nabi yang terbaru. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nabi yang terakhir bukan Muhammad, tapi yang nabi yang terakhir adalah Ahmad. Inilah orangnya. Yang lain yang tidak pernah belajar kepada Habib, yang tidak pernah belajar kepada Buya, yang tidak belajar kepada Ustaz, dia mendengar itu terkejut. Oh, kalau gitu ada nabi yang ke-26 namanya Ahmad. Tapi kalau anak pesantren pernah belajar, jangan akal-akali kami, karena akal kami lebih banyak cabangnya daripada akal kalian. Datang satu anak pesantren, nama kau siapa? Ahmad. Lalu kau ngaku nabi yang keberapa? 26. Aku yang ke-27. Hah? Kau 27 sudah aku? Iya. Nama kau siapa? Nasrullah. Mana dalilnya? Idza jaa nasrullah. Pesantren, dia tidak ngamuk, dia tidak marah, dia tidak main pukul, tapi dipakainya akalnya untuk membantah. Tapi kau jangan lupa, setelah Nasrullah masih ada nabi yang ke-28. Mana dia? Inilah orang. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nabi ke-28. Tolong jangan potong ceramah Abdul Somad 2 menit 5 menit. Kalau mau tonton full dari 1 sampai 60 menit. Karena kalau kalian potong ini, keluar besok judul Somad mengaku Nabi ke-28. Abdul Somad mengaku Nabi yang ke-28. Disatukan pula satu sel dengan Nabi yang ke-26. Aku tinju dia di dalam. Emang Ustaz berani memukul Nabi yang ke-26? Aku tak berani, tapi di dalam itu ada orang pagar alam yang berani. Hebat dia, betul? Tak usah kita lanjutkan. Ulama menanamkan keberanian ke dalam hati. Bukan ulama yang hanya mentertawakan agama, bukan ulama yang hanya menakut-nakuti akhirat, tapi dia mengatakan selama kau hidup kau mesti memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Siapa yang mengisi pengajian-pengajian kita? Siapa yang berani berdiri di atas mimbar itu kalau bukan ulama yang menyampaikan khutbah Jumat? Hari ini tak hari Jumat. Seumur-umur saya hidup, baru inilah menengok di atas mimbar bisa 5 orang. Biasanya 1 orang. Allahu Akbar. Tak masalah, tak apa-apa, tak ada larangan, tak boleh duduk di atas mimbar. Sedang ceramah tausiah. Yang tak boleh itu pas hari Jumat naik berlima, itu tak boleh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagar kita adalah ulama. 2 pagar sudah dijelaskan Abdul Somad. Pagar kiri umara, pagar kanan ulama, pagar depan adalah syabab, anak-anakmu, anak muda. Ini kalau diadakan sensus, diperiksa ini satu-satu, saya yakin dan percaya hitung secara keseluruhan, ini lebih banyak anak muda daripada orang tua. Bisa dihitung. Kenapa tuh anak muda, orang tua, anak muda, orang tua, orang tua. Allahu Akbar. Anak muda di sana pacaran, anak muda di sana nongkrong, anak muda di sana sabu, anak muda di sana ganja, anak muda di sana LGBT, badannya berotot tapi lemah gemulai. Tapi anak muda di pagar alam, mereka membentengi masjid. Dari mulai depan saat mobil masuk saya tengok anak muda. Cuma dalam hati saya kok nggak ada anak gadis. Ternyata anak muda, laki-laki, perempuan di pagar alam tidak bercampur aduk.
Tuh di atas. Saya tadi pas duduk di samping Pak Wali. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Kenapa kita berdiri? Karena menghormati, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok Pak Wali berdiri, saya tengok, saya pun berdiri. Lama-lama mata saya naik ke atas. Tengok, perempuan semua. Rupanya mereka sudah siap kameranya, menunggu kapan mata Ustaz ini ke atas. Begitu ke atas, langsunglah cahaya. Anak muda, anak kecil, sudah. Orang kaya, sudah. Biar mudah ngapalnya, jari ini ada simbol-simbolnya. Ini anak muda, kecil dia. Kecil. Kalau anak muda besar, kelebihan gizi. Ini orang kaya. Ini jari orang kaya. Kenapa? Karena cincin letaknya di sini. Makanya Ustaz itu kalau sedang ceramah, orang kaya. Orang kaya. Rupanya dia mau menunjukkan cincin baru dapat. Orang kaya. Lalu kemudian ulama. Ini ulama. Kenapa ini ulama? Karena dia berada di tengah. Dia tak miring ke kanan, tak miring ke kiri. Tidak dia lihat jamaah, mentang-mentang jamaah ini kaya. Oh, ramah. Ustaz boleh saya bertanya? Silakan. Tapi kalau ada orang miskin nanya, Ustaz boleh bertanya? Waktu udah habis, pulang. Bukan ulama. Dia tak pilih kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada undangan dari Masjid Agung. Ayo insyaallah saya datang. Ini ada dari musola Pak Ustaz. Setelah habis jalan aspal, jalan tanah, habis itu becek, lampunya 5 watt. Penuh saya jadwal. Ini ulama, dia di tengah, dia tak berpihak. Dia menyuarakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Anak muda sudah, orang kaya sudah, ulama sudah. Nih penguasa, penguasa senap. Memang dia suka menunjuk-nunjuk. Tengoknya dalam masjid belum selesai, selesaikan. Selesai apa tak selesai? Selesai. Pas dia naik mobil, terantuk kepalanya. Ada lubang ini. Berhenti. Nampaknya dia jalan. PU mana kepala dinas PU? Selesaikan. Selesai. Gunakanlah selagi telunjuk itu masih laku. Masuk kamar mandi masjid, bau pesing, rupanya WC-nya pecah. Selesaikan. Jangan setelah pensiun barulah mau menunjuk. Itu pun udah menggeletar dah. Selesaikan. Ketika telunjuk masih gagah, masih diakui orang, pakailah telunjuk. Inilah telunjuk yang paling beruntung. Ustaz janganlah pakai tangan kiri Pak Ustaz. Oke, pakai tangan kanan. Tapi kalau kanan tak pula ada cincinnya. Anak muda ada, orang kaya ada, ulama ada, penguasa yang telunjuknya masih laku ada. Ustaz Somad, saya terinspirasi dengan ceramah Ustaz. Apa yang saya bisa bantu? Bapak sekarang jabatan apa? Udah pensiun Pak. Bapak balik ke rumah baca Yasin aja Pak. Yang pensiun jangan tersinggung. Saya nasihatkan jangan tersinggung. Soalnya nanti kalau tersinggung balik mati. Yang lebih parahnya lagi, sudah pensiun pun tak ke masjid. Sudah pensiun pun masih main gaple. Sudah pensiun pun tak sadar diri, tak tahu diuntung. Mati aja lah. Kenapa Ustaz berani ceramah begini? Sudah punya pisau. Dan macam-macam. Pisau saya bawa besok. Saya bawa itu besok di airport begitu ditanya, nggak boleh bawa pisau. Zaman mana kutu jago nanti. Pisau. Ada jari yang kelima sebagai pagar dunia ini. Alam ini dipagari oleh jari yang kelima. Siapa dia? Inilah orang yang suka diginikan. Gimana masakan mama tadi? Bang, ini ada baju batik bang. Dari mana? Baru pulang dari Bogor. Ini bang, mana batiknya? Bentar ya, buka plastiknya. Batik.
Padahal di pasar berserak-serak. Bapak mesti besarkan jiwanya. Besarkan jiwanya, besarkan badannya. Mesti dikasih dia mesti dihormati. Bayangkan, dialah yang mengandung anak bapak 9 bulan 10 hari. Di Pagar Alam mengandung masih 9 bulan 10 hari. Soalnya saya pernah ceramah, mereka lah yang mengandung anak kita 9 bulan 10 hari. Komplain jamaah, enggak Pak, di sini 3 bulan selesai. Mereka lah yang menyusukan anak bapak 2 tahun lama. Di Pagar Alam anak masih menyusu ke ibu. Ada di tempat lain anak-anak begitu pulang sekolah mau disambut, anaknya meluk kaleng. Rupanya dulu minum susu. Bukan kata saya. Inilah mereka yang luar biasa. Kalian luar biasa, Bu, karena mengandung 9 bulan 10 hari. Kalian luar biasa, Bu, karena sudah menyusukan anak kami 2 tahun. Kalian luar biasa, Bu. Kenapa? Karena surga di bawah tapak kaki kalian. Walaupun bekudis. Sudah balik semua yang di atas. Kalian luar biasa, Bu. Kenapa? Kalianlah yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku masuk ke dalam surga, ku pandang ke belakang, yang kulihat adalah perempuan. Siapa yang pertama masuk Islam? Perempuan. Khadijah. Abu Bakar. Nabi pulang ke rumah jumpa Abu Bakar apa Khadijah? Khadijah duluan. Bapak-bapak sekarang yang jumpa Abu Bakar karena dia mampir warung kopi. Kalau Nabi dulu enggak, dia jumpa Khadijah. Tapi Nabi itu orangnya lembut. Khairukum, siapa orang yang paling baik? Bukan orang kaya. Siapa yang paling baik? Bukan ulama. Siapa yang paling baik? Bukan orang yang punya jabatan dan kuasa. Orang yang paling baik, khairukum khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Inilah orang Pagar Alam yang baik ke ibu-ibu. Bang, aku mau pengajian ke masjid Agung. Pergilah. Abang mau main catur dulu. Tolong ceramah Ustaz Abdul Somad jangan dipelintir. Jangan gara-gara ini ibu besok bilang, Bang, aku mau pergi arisan, abang pel lantai, jaga anak, dah abang. Kenapa kau tiba-tiba berubah menyuruh-nyuruh aku? Ingat Bang, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Innama huwa jannatuki wa naruki. Ibu, surgamu, nerakamu ada pada suami-suami. Walaupun mereka tak terlalu ganteng, tapi mereka adalah pendamping. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang dipertemukan dengan tulang rusuk. Ada kawan ini setiap makan pagi sup rusuk, makan siang sup tunjang rusuk, makan malam. Lama-lama kita penasaran, kenapa kau asik makan rusuk? Sedang mencari rusukku yang hilang. Bang, kenapa ya ruko-ruko, toko-toko mall ini berubah sejak Covid ini? Aturan-aturan banyak yang tutup, banyak yang... Kenapa ya sejak PPKN ini banyak yang berubah? Yang nggak berubah itu cuma satu, Adinda. Apa? Hatiku padamu. Pandai pula Ustaz ini sekarang. Oleh sebab itu maka insya Allah, kalau ibunya baik, ibunya tenang, ibunya berzikir, ibunya baca Yasin, anak yang di dalam juga tenang. Maka apa kata Pak Dokter SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan? Ibu mesti sering-sering nonton drama Korea, biar ibu tenang. Yang ditonton sinetron cakar-cakaran kelahi mengamuk.
Begitu ditonton jantung tak normal, gedebab-gedebub, anak di dalam pun melompat-lompat. Tapi kalau ibunya berzikir di dalam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan bersolawat turun rahmat, turun ampunan, diangkat derajat, ibunya tenang, anaknya tenang. Air susu ibu yang suci masuk ke mulut anak yang suci. Semua yang hebat-hebat di sini keluar dari perempuan yang luar biasa. Anak-anak muda laki-laki dan perempuan tidak bercampur aduk. Sehingga kalau ada anak perempuan minta jemput sama anak laki-laki, nanti katanya Ustaz Abdul Somad ada di masjid kita. Iya, jemput aku ya bang. Jangan, tidak boleh laki-laki perempuan satu boncengan. Besok malam kita baru bisa. Bukan hanya saat pengajian, sampai kapanpun jaga kehormatan kalian adik-adikku, anak-anakku yang perempuan. Ini air minum ada harganya. Kenapa? Karena dia terpelihara dan terjaga. Ada labelnya di atas, tertulis di situ ditutupnya, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol minuman saja tak diterima kalau segelnya rusak. Mau kalian menerima perempuan yang segelnya rusak? Tidak. Tengok, aku baru memancing aja. Kuat mereka mengatakan tidak, katanya. Begitulah laki-laki yang gagah perkasa. 2 ekor ayam jantan berkelahi, kejar-kejaran sampai tetes darah penghabisan demi mendapatkan 1 ayam betina. Kenapa bisa pula laki-laki tak ada rasa cemburunya? Betul. Laki-laki ada ghirahnya, ada rasa cemburunya. Menengok ada perempuan di bawah laki-laki, marah dia. Kamu jangan lagi datang ke kampung saya, jangan bawa anak perempuan tempat kami. Kenapa kau cemburu? Karena aku yang akan meminangnya dengan bismillah. Begitu. Jangan kita seperti laki-laki yang tak berharkat martabat. Ayah ada anaknya perempuan, kakek ada cucunya perempuan, abang ada adiknya perempuan. Sehingga kalau ada orang yang macam-macam, langkahi dulu mayatku. Ayam saja begitu berkata, langkahi dulu mayatku, baru bisa kau kunyah pahaku, kata ayam. Belilah goreng paha ayam. Ayam itu walaupun bulunya sudah dicabut, tetap juga dia menutup aurat. Pakai apa? Pakai tepung. Tak saya sebutkan nama merek ayamnya, takut saya dia dapat iklan gratis. Udah dikasih iklan gratis, tak mau bayar pajak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka benteng kita adalah anak-anak muda. Ulama benteng kita, mereka sudah tua. Umarok benteng kita, mereka cuman 2 periode, itu pun kalau dipilih lagi. Tapi anak muda ini masa hidupnya masih panjang. Yang Ustaz bicarakan maksudnya Ustaz ngaku sudah tua, aku masih muda. Saya lahir 1977, umur sekarang 44. Walaupun banyak yang tak percaya. Bolak balik saya mengatakan, saya ini 44. Oh enggak, Ustaz 24, kata dia. Umur itu bukan kapan kita lahir. Umur adalah semangat kita. Saya tidak mau kalian anak-anak muda, yang banyak anak muda sekarang terjebak di tubuh orang tua. Pengurus masjid sudah tua, tapi dia tetap semangat. Sehingga ketika mengasih kata sambutan setengah jam. Bapak RT, Bapak RW semangat, walaupun sudah tua, saking semangatnya tak mau ganti-ganti. Tapi saya tidak mau kalian menjadi orang jompo yang terjebak di tubuh anak muda. Umur kau berapa? 17 tahun. Bawaannya letoy, lesu, mau mati aja.
Kalau ada anak muda begini, kalian kasih kain kapan. Jahitkan kain kapan. Apa ini kain kapan? Untuk apa? Biar kami kuburkan kau cepat-cepat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda kita akan menjadi harapan masa depan. Jangan rusak anak muda kita dengan makanan haram, Pak. Siap? Ibu, jangan kasih anak mudamu makan haram. Rusak otaknya, binasa dia. Berikan dia pendidikan yang baik, nasihati dia. Ibu mesti rewel, ibu mesti cerewet, ibu mesti bertanya, kau sedang di mana? Mau kemana? Sedang apa? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Ini kadang ibu-ibu ini cerewet sama suaminya. Anaknya dibiarkannya. Suaminya takut betul dia dilarikan pelakor. Suami itu tak perlu dijaga, tak ada orang mau sama dia, udah lapuk. Tapi anak-anak muda inilah yang perlu kita awasi terus. Tapi melihat malam ini, saya tak ragu sedikit pun dengan anak muda di Pagar Alam. Kenapa? Karena mereka insya Allah orang-orang yang terdidik dengan pendidikan masjid. Di antara 7 golongan yang dapat naungan itu, kata Nabi, syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel. Berapa umurnya? 19, 20, 21. Menurut berbagai riwayat, ada yang menyebut 19, ada yang menyebut 20, ada yang menyebut 21. Usamah bin Zaid diangkat menjadi panglima perang 18 tahun. Usamah 18 tahun panglima perang. Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, Turki sekarang 19, 20, 21. Kau berapa umurmu? 20, Pak Ustaz. Apa yang sedang kau kuasai? Anak tetangga. Apa yang sedang kau taklukkan? Kawan sekelas pun tak bisa ditaklukkan, Pak Ustaz. Kenapa? Online terus. Anak-anak muda, jangan kau berpikir masalah macam-macam sekarang. Yang penting kau serius saja. Belajar di pesantren 6 tahun, masuk S1, selesai itu kau jadi sukses, businessman. Kau dari mana? Saya dari S1 Institut Pertanian Bogor. Apa kerja sekarang? Balik kampung ke Pagar Alam. Anak Pagar Alam balik kampung. Kenapa tidak tinggal di Jakarta? Mengapa tidak di Surabaya? Mengapa tidak di Bandung? Mengapa tidak di Bogor? Kenapa pulang kampung? Mengembangkan kebun kopi. Ya Allah, sudah di kampung cuma nanam kopi. Berapa hektar? Sejauh mata memandang. Kopinya dijual di mana? Ekspor impor 5 negara. Berkerumun anak gadis itu 3 kontainer mendatangi. Tapi berhasil dulu. Coba kalian tengok komen-komen di Instagram, di YouTube, di Facebook. Coba tengok komen. Jangan tengok yang haters yang ngejek. Yang ngejek itu setan itu. Ya, tengok. Padahal udah jelas saya udah menikah. Tetap juga di komennya situ. Ustadz, jadikan aku yang kedua. Padahal Ustadz itu sudahlah hitam, pesek, tua, kering, kerontang. Maka kalian insya Allah belajar yang serius, disupport oleh para ulama, disayangi oleh para habaib, maka insya Allah harapan ada di tangan anak muda dari Pagar Alam, insya Allah. Amin. Apa kerja kau sekarang? Buka kebun teh. Berapa hektar? Semua orang yang minum teh ini dari kebun. Barulah saya diundanglah ceramah. Kenapa handphone ini panas? Rupanya hidup. Diundang saya ceramah ke satu daerah. Tak boleh sebut nama tempat, menjaga kode etik jurnalistik. Kebun teh luas. Diundanglah saya masuk ke kantor perkebunan PTP sekian. Begitu apa dikasihlah minum teh. Ustaz Somad, ini adalah teh berkualitas tinggi yang diekspor ke Inggris. Dan yang meminum teh ini hanyalah bangsawan-bangsawan. Siapa bangsawan itu, Pak? Bangsa yang hidup di awan. Wah, si minum teh. Saya tengok warnanya putih, bening, jernih.
Cuma saya tak nanya, tak mungkin saya tanya, ini teh apa? Nampak betul kita bodoh kan? Jadi saya pura-pura tak tahu aja, saya nggak tahu. Kasihnya minum. Silakan dicoba tehnya Pak Ustaz. Saya minum lah. Bismillah. Saya minum. Dalam hati saya tak ada rasanya. Lama-lama karena saya tak tahan, saya tanya juga, kenapa teh di rumah saya merah? Kata dia, ini teh yang diambil dari pucuk yang paling atas dipilih satu-satu. Sedangkan yang merah itu dipotong pakai mesin potong rumput. Muak dalam hati saya. Rupanya yang kuminum selama ini yang kelas paling bawah. Menyesal pula saya bertanya. Sejak itu tak mau lagi saya bertanya. Kalau ada acara saya diam aja. Kenapa? Masa profesor bertanya? Jadi saya mau kalian menjadi anak muda yang mengembangkan tanah pagar alam. Tak perlu jauh kemana-mana. Kalian kembangkan. Kalian kualitas. Dipilih tanah yang subur di atas pegunungan. Di atas permukaan laut sekian meter. Cuacanya, bibit kopinya dipilih. Akhirnya juara musabaqah lomba kopi internasional. Dikumpulkan kopi Arabica, kopi Robusta, kopi segala kopi. Setelah itu diminum. Pahit. Heran orang. Kenapa kopi ini bisa enak luar biasa? Akhirnya diwawancarailah oleh pewawancara dari TV BBC. In this opportunity we want to ask you about this coffee gitu. Tapi karena biar supaya semua paham, saya terjemahkan aja lah ke bahasa Indonesia. Kenapa kopi ini kata dia lezat sekali? Maka kata yang membawa acara, ini kopi tidak dikutip oleh manusia. Karena manusia itu penipu dan pembohong. Kalau dia ngutip kopi yang masih putih pun diambilnya juga. Jadi siapa yang mengutip kopi ini? Luwak. Karena luwak tidak mungkin mengambil kopi yang tidak matang. Dia dipilihnya, dicicip-cicipnya. Manis, diambilnya. Lalu kenapa kopi ini enak? Setelah dipilih, dia tidak langsung ditumbuk, tapi melewati fermentasi di dalam perut. Setelah melewati, semua yang fermentasi pasti enak. Mau tahu? Cobalah gali tanah. Setelah itu dapat batang ubi. Di bawahnya ada umbi-umbian. Coba potong, kunyahlah ubi itu. Tak enak, tapi coba difermentasi agak 3 malam. Enaknya luar biasa. Apa namanya? Tape ubi. Pulut. Pulang dari sini, pergi ke toko tempat jual pulut. Ambil pulut, masukkan ke mulut. Kunyahlah pulut itu. Terasa beras. Tapi kalau dibiarkan fermentasi, enaknya luar biasa. Manis, apa namanya? Tapi begitu juga lah kopi setelah masuk ke dalam tempat fermentasi. Besok pagi keluar kopi itu bulat-bulat. Ditumbuk, diminum. Satu gelasnya $100. $100 kali 14.500. Tapi karena kita udah lama kenal, kita genapkan aja lah 15.000. Satu gelasnya 1,5 juta. Kalau kita bawa kawan, besok ku ajak kau minum kopi yang paling enak, yang fermentasi itu ya, 1,5 juta berdua. Iya, tiba-tiba datang 3 orang yang kenalan juga, mau ikut, menangis kita di situ. Membayangkan berapa juta lah duit. Ikhtilaf ulama tentang kopi yang dimakan oleh luwak tadi. Apakah kopi ini haram atau halal? Kira-kira kopi ini halal atau haram? Yang ikhtilaf ini ulama, bukan jamaah. Kata ulama yang satu, kopi yang dimakan oleh luwak tadi halal. Kenapa? Karena kopi itu ada kulit arinya, penjaga macam balonnya, sehingga kita dia ditelan. Sedangkan luwak itu hanya mengunyah-ngunyah kulitnya saja, macam permen karet. Telannya.
Maka kulit arinya tidak mengelupas. Setelah itu besok dia keluar dari belakang, dicuci, maka dia tidak najis. Itulah fatwa yang mengatakan kopi itu halal karena tidak najis. Susah saya membayangkannya Pak Ustaz. Kok bisa dia tidak najis? Oke, saya kasih contoh lain. Apa itu? Gajah Thailand makan durian. Gajah Thailand masuk ke dalam hutan, ditengoknya ada durian. Gajah nalurinya tajam. Kalau durian ini aku kunyah, tersangkut durinya di gigi. Akhirnya dibalut-balutkannya pakai lalang. Setelah dibalutnya dengan lalang, lalu kemudian ditelannya bulat-bulat. Besok pagi keluar bulat-bulat. Itulah durian yang paling lezat di dunia. Karena setelah melewati fermentasi, keluar besok pagi, berubah namanya tempoyak. Kata yang satu lagi mengatakan ini haram, najis. Kenapa najis? Kan ada balonnya, kan ada kulit arinya. Dia masuk, dia tidak kena tai. Mohon maaf, kenapa dia jadi najis? Karena luwak itu giginya tajam. Salah satu taring luwak melukai kulit ari, sehingga ketika kulit arinya bercampur dengan najis, maka dia menjadi mutanajis. Siapa yang bisa meneliti itu? Yang bisa meneliti itu adalah anak-anak pagar alam lulus dari Institut Pertanian Bogor, tapi dia juga mengerti ilmu usul fikih karena belajar di pondok pesantren. Saya ingin kita paham ilmu pertanian, paham ilmu agama. Dan kalau anak pagar alam yang kaya-kaya pengusaha kopi, duitnya banyak, dia akan bangun masjid. Nama masjidnya Masjid Al-Qahwah. Al-Qahwah itu apa? Kopi.